Oke, saya akan menjelaskan kaitannya dengan kasus 1, yaitu kasus kas. Yang harus saudara lakukan adalah yang pertama, memahami perusahaannya. Ini perusahaan apa, bergerak di bidang apa, sistem penjualannya seperti apa, dan itu saudara buat catatannya. Ya, seperti note gitu ya. Oh, perusahaan ini bergerak di bidang ini, penjualannya seperti apa, dan seterusnya. Lalu cermati juga bagian yang terkait. Bagian yang terkait ini tolong diperhatikan karena nanti saudara diminta untuk membuat flowchart. Ya, disuruh membuat flowchart, tolong diperhatikan. Lalu juga di sini dokumen terkaitnya apa saja? Ada surat pesanan penjualan, surat perintah kerja dan sebagainya, rangkap-rangkapnya. Saudara harus membuat catatan. Rangkap 2 itu untuk siapa saja? Rangkap 2 untuk siapa saja? Dari mana? Informasinya dari sini. Ya, dari prosedur. Silakan saudara cermati baik-baik. Ini nanti akan ketemu rangkap-rangkap ini ditujukan kemana. Nah, lalu saudara evaluasi, benar enggak SO ini rangkap 2? Cocok enggak? Sesuai enggak? Perlu enggak ditambah? Mencukupi enggak dan sebagainya. Rangkap-rangkap ini didiskusikan dan dievaluasi. Lalu saudara perhatikan prosedur-prosedurnya. Apakah prosedur ini sesuai atau paling tidak aman gitu ya, untuk melaksanakan proses operasional perusahaan. Lalu berikutnya kebijakan. Kebijakan ini tolong diperhatikan juga. Contoh umpamanya kas diterima dari pelanggan harus dibuatkan kwitansi rangkap 3 dan ditandatangani oleh pelanggan. Wah, ini berarti otorisasinya bagus. Rangkap 3 untuk siapa rangkap 3? Cek di kebijakan, cek di prosedurnya. Untuk siapa saja, cukup enggak rangkap 3 ini dan seterusnya. Tolong dievaluasi, didiskusikan. Begitu juga untuk yang lainnya, ya, termasuk kas tersebut disodorkan ke rekening operasional, pencadangan, lalu rekening pusat, persentase sekian. Untuk apa ini? Ada enggak keterangannya? Ya, kalau ada keterangannya buat catatan gitu ya. Lalu kebijakan-kebijakan akuntansi juga tolong diperhatikan, lembar-lembar untuk siapa saja, mencukupi apa tidak, kurang apa tidak lembarnya. Kalau kurang, menurut kelompok itu kurang, kira-kira kemungkinan yang terjadi apa gitu ya. Lalu kasusnya saudara diminta untuk membuat satu pertanyaan SPI dan memberikan alasan. Contoh umpamanya di sini, kas diterima dari pelanggan dibuatkan kwitansi rangkap 3 dan ditandatangani oleh pelanggan. Saudara bisa saja membuat pertanyaan, apakah setiap kwitansi ditandatangani oleh pelanggan, atau apakah kwitansi yang dibuat setelah menerima kas rangkap 3. Nah, ini bisa menjadi pertanyaan, ya, pertanyaan. Sekali lagi pertanyaan itu harus operasional, singkat, dan memastikan. Ya, memastikan berarti apa yang ada dalam prosedur ini, dalam kebijakan itu dipastikan. Ya, kita nggak bisa membuat pertanyaan sesuatu yang tidak ada di perusahaan atau prosedur yang nggak ada, itu nggak bisa. Ya, jadi tolong pertanyaan SPI itu melingkupi 3, operasional, lalu singkat, ya, jelas, singkat, dan sifatnya adalah memastikan. Ya, lalu alasannya, ya, karena otorisasi itu penting untuk kwitansi, ya, untuk meminimalisasikan kecurangan, umpamanya seperti itu. Silakan, pertanyaannya tidak hanya itu, bisa ditanyakan yang lain-lainnya. Lalu saudara diminta untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern. Kira-kira sistemnya seperti apa? Melakukan verifikasi atas bukti pada setiap penjualan tunai. Nah, bukti-buktinya itu mencukupi apa tidak dan seterusnya. Dokumen itu mencukupi atau tidak? Kwitansi rangkap 3 cukup enggak? Nah, itu tolong didiskusikan. Lalu mengidentifikasi unsur kelemahan atas sistem penjualan tunai. Dari kasus ini, baik itu kebijakan, prosedur, maupun dokumen atau bagian, setelah didiskusikan dengan kelompok, kira-kira lemah enggak? Ya, ada enggak kelemahannya yang memungkinkan terjadinya penyimpangan, umpamanya seperti itu.
Lalu identifikasi kemungkinan kecurangan, fraud atau kecerobohan. Kalau ada ditemukan kelemahan-kelemahan, lalu saudara bisa memperkirakan kira-kira kemungkinannya apa, kecurangannya apa, gitu ya, atau fraud atau error, gitu ya. Lalu berikutnya saudara diminta untuk buat flowchart-nya dari prosedurnya. Lalu lakukan pengaudit secara terinci proses audit yang Anda rasakan sesuai dengan kasus yang diberikan. Presentasikan hasil saudara melalui video, diupload melalui portal. Bisa nanti pakai video atau nanti saya menentukan pakai Zoom. Mungkin sekali Zoom ada 2 atau 3 kelompok yang presentasi bisa saja. Nanti kita jadwalkan. Kalau menghendaki pakai Zoom ya kita pakai Zoom, tidak usah ngirim video. Tapi kalau saudara menghendaki video dikirimkan, nanti akan saya cek satu persatu, otomatis akan saya nilai, gitu ya. Tapi kalau Zoom, mungkin saya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan bisa saudara jawab untuk menambah nilai. Lalu hal-hal lain perlu diperhatikan, waktu pengumpulan akan ditentukan oleh dosen, sehingga kalau nanti dikumpulkan tidak tepat waktu, dianggap tidak mengumpulkan. Oke, itu pengantar untuk kasus 1, kasus kas. Silahkan dikerjakan buat grup, ya, buat grup kelompok supaya mudah komunikasi, sehingga lebih dapat terkoordinasi dalam diskusinya. Terima kasih, selamat belajar.